Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi Bang Asrul. Iya, sama. Kali ini kita ingin mengenang budi baik, amal yang luar biasa, kebijakan yang luar biasa, yang sifat yang dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang diupayakan oleh beliau pada sekitar tahun 50 sekian. 48 tahun 1948 dan ternyata sekarang terbukti ya oleh karena itu sebelum kita bahas itu kita ucapkan doa untuk beliau ya, Al-Fatihah untuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, amin, atas jasa-jasanya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dilapangkan dalam kubur. Amin. Ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, dan kebijakan beliau tahun 48 itu semoga terus dijaga, dipertahankan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan keturunan-keturunan sampai akhir zaman. Bukan itu aja, Bu. Pemerintah Indonesia harus mengikuti maklumat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, karena saya pengamat sejarah dan ini dibukakan oleh guru besar saya, Bapak Budi Harsono almarhum, mbahnya pertanahan Republik Indonesia. Oke, ya silahkan Bang. Ya. Jadi sebenarnya di dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini banyak pengkhianat dari golongan-golongan maupun dari faksi-faksi dari pejuang-pejuang kemerdekaan yang bertentangan dengan pendiri republik yang sampai saat ini berlanjut, yaitu terutama dengan adanya pemberontakan Madiun tahun 48 ya. 48. Musuh, Alimin. Sudah itu dengan masuknya Nika kembali ingin menguasai republik. Istilahnya bonceng dengan Inggris karena untuk menguasai Indonesia ini, karena pemenang perangnya adalah sekutu waktu itu Inggris dengan Belanda. Belanda ingin masuk menguasai Indonesia. Tapi akhirnya Inggris membonceng masuknya Belanda agar bisa berkuasa, tetapi bangsa kita, pejuang kita pada saat itu, saya berumur 3 tahun, tidak suka bangsa kita yang melawan pemerintah Belanda maupun Inggris. Itu yang terjadi arek-arek Surabaya 10 November 1940. 5 atau 46 yang mati jenderalnya di sana. Jadi dengan adanya itu Belanda ingin berkuasa. Siapa yang dipakai oleh Belanda? Cina. Siapa itu Cina? Yaitu organisasinya Po Antui. Ingat Ibu namanya Po Antui ini adalah kaki tangan Cina, bangsa Cina yang ada di Indonesia, karena mereka tugasnya memajak orang-orang Cina di Indonesia ini untuk di-store ke Belanda. Inilah organisasi. Dan tambang emas baik di Kalimantan ada dikuasai sama Cina, mereka ini pro Belanda. Itu yang dinamanya Po Antui. Po Antui ini adalah yang memberikan informasi kepada Belanda sehingga Belanda bisa masuk dengan cepat di Jogja. Sehingga Jogja bisa dikuasai oleh mereka. Karena Jogja kan pindah
pemerintah Indonesia pindah ke Jogja, Jogja, tapi yang memberikan informasi kepada Belanda dari Magelang, dari udara, inilah Po Antui ini, sehingga bisa dalam sekejap Jogja itu dikuasai oleh Belanda. Nah, ini diketahui oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Hamengkubuwono IX. Makanya pada saat diketahui itu ada di Medan, Po Antui juga perlawanan terhadap orang-orang Cina. Ada di Sumatera Barat, di kota saya. Pariaman. Di Pariaman. Satu kota itu orang Cina habis dibunuhin. Ya, di Pariaman. Pariaman. Karena pengkhianat. Karena om saya mati ditembak Belanda. Pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi kalau ditanya, karena Luhut berbicara sama orang, dia seorang jenderal, apa yang telah kau perbuat terhadap Republik ini? Saya kira Luhut, apa dia nggak tahu orang bayar pajak, kalau dia menikmati hasil pajak, dia bekerja jadi tentara, dibayar sama rakyat. Ya, kita sekarang balik ke situ. Ya, jadi berkhianat tadi. Terjadilah di kota Pariaman, seluruh Cina eksodus. Termasuk nih Lim Bian Kun ini, dia berasal dari sana kalau menurut tidak salah saya. Larilah keluarganya ke Padang dan ke Solo dan Sawalunto. Dari Pariaman. Tinggallah namanya kampung Cinanya lagi. Tapi Cinanya nggak ada, kuburannya ada. Udah lari. Ada lari ke Sibolga. Ada lari ke Medan. Nah, karena mereka dominan sekali di Pariaman itu. Karena dia yang memberi informasi mengenai di mana pejuang-pejuang itu bersembunyi. Iya, benar. Lewat siapa? Lewat anak-anak. Jadi pejuang ini tahu dari anak-anak yang bermain-main di depan toko-toko Cina itu. Iya, persis. Ibu tahu tuh. Tahu banget. Sebab om saya ditembak oleh Nika itu. Disitulah heroiknya peperangan itu terhadap Belanda dan Cina. Jadi kita kembalikan kepada artinya kelakuan-kelakuan di beberapa kota, sehingga kita kembalikan ke Jogja, sehingga Sri Sultan Hamengkubuwono membuat kebijakan bagi penduduk Cina yang ada di Indonesia tidak dibenarkan memiliki hak milik tanah di atas wilayah Yogyakarta atau Kabupaten Sleman, kekuasaan Hamengkubuwono. Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, tidak dibenarkan. Boleh dia hak JB. Dan baru-baru ini berapa tahun yang lalu orang Cina pernah menggugat juga terhadap Hamengkubuwono. Benar. Mau minta hak milik. Tapi no way. Tidak diberi sampai ke Mahkamah Agung, pengacaranya kalah, ditunjukkan itulah. Dan saya belajar dengan Pak Budi Arsono, guru besar agraria. Nah, itulah makanya kalau bisa pemerintah Indonesia ini atau Prabowo kembali seperti mencontoh di Jogja. Sri Sultan Hamengkubuwono. Ya, supaya ke-9 ini supaya jangan tergadai atau ada negara dalam negara. Karena berbahaya. Sangat berbahaya. Sebab ada moto dari orang Cina ini, di mana dia berada dia tetap Cina. Makanya kewarganegaranya dua. Pernah dalam konferensi Asia Afrika tahun 55 di Bandung, Perdana Menteri Cina bisa meminta kepada Soekarno agar diberikan kepadanya warga negara Cina yang ada di Indonesia atau Cina yang sudah berwarga negara Indonesia diberikan kewarganegaraan ganda. Yang boleh dia Cina, boleh dia Indonesia. Jadi double. Saya yakin mungkin sekarang ini sudah ada secara ilegal. Padahal kita menganut satu warga negara. Mudah-mudahan, saya tahu ada juga kawan saya seorang Cina pelarian dulu yang membobol Bank Bumidaya.
Siapa tuh namanya? Ada kawan saya sehingga lari ke Singapura yang kasusnya Acai. Yang si Acai. Acai. Fluid. Siapa yang mati? Masih Dirut Bank Bumi Daya, salah satu lagi direksinya Nata Legawa. Yang satu lari ke Singapura. Dia warga negara Singapura. Nah, itulah pengamanannya. Berapa pada saat itu? Itu bayar kalau tidak salah saya di Singapura itu $500.000. Deposit bisa warga negara Singapura. Oh ya? Sehingga dia aman. Padahal dia di sini blacklist. Tapi dia bisa masuk dengan paspor Singapura. Oh, masuk ke sini? Iya. Saya tahu saya ketemu sama dia di Singapura. Dia bisa masuk dengan pakai paspor Singapura. Ya, aman. Nah, jadi itulah Singapura itu tempat bandit-bandit yang punya duit banyak berkumpul di sana. Uang-uang haram itu masuklah di sana. Di Singapura itu. Nah, itu. Jadi kalau mereka diberikan tanah hak milik, lama-lama itu bisa jadi negara. Iya banget. Sebetulnya yang sekarang sebetulnya sudah miris-miris dan sudah hampir-hampir itu yang terjadi di PEK 2. Ya. Gimana? Begitulah contoh PEK 2. Begitu juga Rempang. Begitu juga Surabaya Front. Surabaya. Jadi pemerintah Bekasi. DPR ini berasal dari orang Kismin. Mengapa orang Kismin? Cuma ingin kaya. Dikasih duit, diam. Padahal itu dia merusak cita-cita perjuangan pendiri republik ini dan undang-undang. Semua diam. Kenapa? Duit. Yang jahat ini adalah partai politiknya, ketua-ketuanya. Menurut pengamatan saya, kalau tidak menurut, direkol. Ya, kalau enggak, anggota Dewan ini. Nah, itulah. Nah, ini harus kerja berat Presiden Prabowo untuk menertibkan para anggota Dewan ini mempunyai jiwa nasionalisme. Ya, itu yang harus dilaksanakan secara bertahap dan panjang, dan perjuangan itu bisa panjang. Karena apa? Kembali kesejahteraan. Benar. Ya, supaya kesejahteraan. Ibu tahu, saya kan sering dah disebut seorang jenderal bintang 4 pensiunnya aja cuma 4,5 juta. Ya. Sekarang apa sudah bertambah, nggak ngerti saya. Itu tidak masuk di akal. Ya. Karena orang masa tua orang udah pensiun itu hidupnya tenang dan sejahtera. Jadi jangan waktu berkuasa jadi pelacur. Jadinya pejabat-pejabat kita sewaktu dia berkuasa banyak jadi pelacur politik. Korupsi. Iya, pelacur politik untuk korupsi, mendapatkan imbalan. Itulah pelacur politik. Asal dibayar pakai duit. Oke, ya. Jadi sekarang kebijakannya itu disalahgunakan. Kenapa? Eselon 1 pensiun 4,5 juta, jenderal bintang 4 4,5 juta yang saya tahu. Jadi nggak pantas. Menurut Ibu berapa yang sepantasnya jenderal bintang 4 ini? Itu harus ada menurut estimasi. Kita bukan kajian sekarang ini. Harus ada perhitungan mendalam itu, Bang. Itu kalau konkret, kalau saya minimal $1.300. Maksimal $1.500. Yang eselon 1 dan jenderal bintang 4 itu. Bukan uang bapak moyangnya. Itu uang rakyat. Saya sebagai rakyat setuju. Karena hidup suami istri dapat fasilitas apa? Listrik separuh bayar, air pump nggak bayar. Itulah karena sudah mengabdi 35 tahun terhadap bangsa dan negara. Sekarang kita balik ya, Bang. Jadi intinya kita salut dan hormat kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 almarhum, dan semoga itu menjadi teladan untuk semua pemimpin Indonesia saat ini maupun masa datang sampai akhir zaman. Betul. Dan kita tetap berusaha mempertahankan veritas, probitas, dan justisia. Betul. Itulah
cita-cita UIWOS. Oke. Dan sekali lagi kita tidak bermaksud rasis ya, karena kita pun tidak melupakan saudara-saudara kita yang memang nasionalis sejati. Ya. Bukan kita tidak bermaksud rasis. Yang menciptakan itu mereka yang minoritas ini yang membuat dia rasis. Saya katakan dia menghindar dari pribumi. Ibu lihat itu di PEK 1. Bagaimana ngeri. Aduh, saya malu. PEK 1, PEK 2. PEK 1. Bagaimana itu seperti Cina, negeri Cina. Sangat. Nah, itu kan rasis nama itu. Oke, ya, itulah Bang ya. Itulah yang artinya intinya perjuangan kita masih panjang dan semoga kita tidak lelah untuk terus berjuang mempertahankan Veritas Probitas Justitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang. Waalaikumsalam. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.